Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan sang pengelana Dedi. Annyeonghaseyo. Oke, kita lanjutkan untuk materi persiapan nah, penilaian sumatif tengah semester matematika umum untuk materi eksponen dan logaritma. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Oke, teman-teman semua, ini ada soal kita diminta untuk menyederhanakan bentuknya ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu ya sifat-sifat dari eksponen. Yang paling utama misalnya A pangkat M dikali A pangkat N ya sama dengan ini A pangkat M plus N ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, nah, perkaliannya adalah penjumlahan pangkat. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N atau sering ditulis A pangkat M per A pangkat N. Ini sama dengan A pangkat M min N. Kemudian sifat selanjutnya yang akan kita gunakan adalah A pangkat M pangkat N. Ini sama dengan A pangkat Mn. Oke ya. Atau satu lagi boleh, misalnya A pangkat min M, ini sama dengan seper A pangkat M. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Nah, di sini ada soal 3A pangkat min 4, B pangkat 3, C pangkat 2, per 9A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 7. Nah, ini penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan mudah ya. Karena ini pangkatnya negatif, kita ubah menjadi pangkat positif. Maka kalau kita ubah pangkat positif, maka ini letaknya berpindah ya. Berarti ini bisa kita tuliskan sama dengan yang atas menjadi 9A kuadrat, B pangkat 5, C pangkat 7. Per yang bawah kita tulis 3A pangkat min 4, B pangkat 3, C pangkat 2. Nah ini kita kurungkan, pangkatnya berubah jadi 2. Oke, ini sifatnya. Nah kemudian, nah ini baru kita bisa sederhanakan ini dengan mudah. Ya, yang dalam kurung dulu kita sederhanakan. Berarti 9 dibagi 3, nah jelas 3 ya. Kemudian A pangkat 2 dibagi A pangkat min 4. Nah, pembagian jadi pengurangan. Bisa kita tulis A pangkat 2 dikurang min 4. Oke, kita tulis seperti ini dulu. Kemudian B nah, dibagi pangkat 3, berarti B pangkat 5 dikurang 3. Dikali, ini C-nya juga, jadi C pangkat 7 min 2. Nah, ini kita tutup dengan kurung pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan yang bagian dalam kurungnya. Ini jadi 3, ini jadi penjumlahan, jadi A pangkat 6. Kemudian dikali B pangkat 2, dikali C pangkat 5. Tutup pangkat 2. Berarti menggunakan sifat ya yang ini, berarti ini bisa kita tulis jadi 3 pangkat 2, A pangkat 6 kali 2 itu 12, kali B pangkat 4, C pangkat 10. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, jika nilai P memenuhi persamaan 0,25 kali 0,25 kali dan seterusnya kali 0,25 sampai sebanyak P faktor, ini sama dengan 1/16 pangkat 8. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari P tambah 3 dikali P min 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini adalah soal persamaan eksponen ya. Nah, kamu perhatikan rumus persamaan eksponen, dasarnya yang pertama adalah A pangkat Fx, ini sama dengan A pangkat Gx. Ya, jadi kalau seandainya bilangan pokoknya sudah sama ini ya, nah ini bisa kita tuliskan penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Oke ya. Yang kedua yang sering muncul adalah kalau seandainya A pangkat Fx ini sama dengan 1. Nah ini sebenarnya penulisannya adalah A pangkat Fx sama dengan 1 ini adalah A pangkat 0. Jadi bilangan pokoknya sudah sama ya. Berarti penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk soal ini. Nah, ini kita ubah dulu biar mudah. 0,25 ini kan pecahannya seperempat ya. Nah, dikali seperempat, dikali seterusnya, ya gitu ya, kali seperempat. Nah, ini sebanyak P faktor atau P kali, gitu ya. Ini sama dengan 1/16.
16 pangkat 8. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini bisa kita sederhanakan, karena perkalian itu ada penjumlahan pangkat, maka ini kan ada 1, kemudian sampai P kali. Berarti soal ini bisa kita ubah 1/4 pangkat P. Ya. Nah, untuk yang ini, kita bisa tulis, ini sama dengan, nah ini 1/16 itu bisa kita tulis, nah, jadi 1/16 itu kan 4 pangkat 2 ya. Jadi bisa kita tulis di sini, nah, pelan-pelan dulu, 4 pangkat 2 pangkat 8. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan, ini tetap 1/4 pangkat P. Nah, ini bisa kita tulis 1/4 pangkat 16. Gitu ya. Nah, atau kalau kita lanjutkan, nah ini tetap 1/4 pangkat P. Nah, ini sama dengan, ini kita ubah. Jadi 1/4 pangkat, nah di sini tulis 16. Gitu ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa bilangan pokoknya sudah sama. Berarti nilai P itu sama dengan 16. Berarti P sama dengan 16. Oke, paham ya? Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah nilai dari P tambah 3 ya, dikali P min 1. Berarti ini bisa kita tuliskan sama dengan 16 tambah 3. Nah, ini dikali 16 min 1. Berarti sama dengan 19 dikali 15. Gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan 19 kali 15 itu adalah, ini bisa kita tulis 285. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1/3. Tentukan hasil dari X kuadrat dikali Y pangkat min 3. Nah, kita tulis dulu soalnya, X kuadrat dikali Y pangkat min 3. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita substitusi aja langsung ya. Kita tuliskan, X-nya kan 2, berarti kita tulis jadi 2 pangkat 2. Dikali Y-nya kita ganti 1/3 pangkat min 3. Nah, jangan lupa, nah, 1/3 ini bisa kita ubah. Ini tetap ya, 2 pangkat 2 dulu. Nah, dikali, ini jadi 3 pangkat min 1 pangkat min 3. Berarti ini bisa kita tuliskan jadi 4. Ini jadi 3 pangkat 3. Gitu ya. Berarti sama dengan 4 kali 27. Nah, ini kalau kita lakukan perkalian 4 kali 27, itu nilainya adalah 108. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Kita perhatikan, diketahui himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X kuadrat tambah 3X sama dengan 5 pangkat X tambah 8 adalah X1 dan X2. Nah, kita diminta menentukan hasil perkaliannya. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya 5 pangkat X kuadrat tambah 3X. Ini sama dengan 5 pangkat X tambah 8. Nah, ini bisa kita langsung selesaikan ya, karena bilangan pokoknya kan sama ya. Berarti simpulannya pangkatnya juga bernilai sama. X kuadrat tambah 3X itu sama dengan 8. Ya, nah ini kita pindahkan jadi persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 3X min 8 sama dengan 0. Nah, ini teman-teman semua, kalau kita perhatikan dalam persamaan kuadrat, nah ini kita cek dulu. Ini bisa difaktorkan atau tidak ya? Atau karena pertanyaannya sudah X1 kali X2, nah kita punya rumus di persamaan kuadrat itu X1 tambah X2 itu kan min B per A, gitu ya. Kemudian kalau ditanya X1 kali X2, itu rumusnya C per A, gitu ya. Jadi untuk mudahnya, kita gunakan rumus ini aja. Berarti di sini kita perhatikan, bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C ya, sama dengan 0. Berarti A-nya itu bernilai 1, B-nya itu 3, C-nya itu min 8. Berarti nanti kalau ditanya X1 tambah X2, nah ini kamu bisa tuliskan min B berarti min 3 per A1 sama dengan min 3. Sedangkan kalau X1 kali X2 itu C per A, bisa kamu tulis min 8 per 1 sama dengan min 8. Oke, mudah bukan?
Oke, teman-teman semua, alhamdulillah ya, persiapan untuk penilaian sumatif tengah semester, materi eksponen dan logaritma sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Yang penting kalian hafalkan atau ketahui dulu sifat-sifat dari eksponen, logaritma, dan bentuk akar. Insya Allah semuanya itu mudah. Karena matematika itu mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.